مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan manusia dan alam dengan segala isinya. Dialah Allah yang Maha memiliki atas segala sesuatu, yang tidak ada menjadi ada, dari yang kurang dicukupkan malah dilebihkan. Kita patut bersyukur kepada Allah. Bukankah kita pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami kembali dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana kita bisa berlatih untuk meningkatkan kualitas diri kita, baik dari segi keimanan, ketakwaan, dan juga dari kebatinan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, kita tidak lupa kita bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dengan waktu yang terbatas ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum di mana kita hanya membahas sedikit tentang hadis, mengupas kulit-kulitnya saja. Dan insya Allah itu bisa menyadarkan kita, bisa mengingatkan kita kembali betapa pentingnya menjaga amal ibadah. Memang di suatu sisi kita harus melaksanakan ibadah, namun di sisi yang lain kita juga harus menjaga amal ibadah itu agar tidak hancur begitu saja karena perbuatan kita sendiri. Bahwasannya kita sudah sholat, alhamdulillah. Bahwasannya kita sudah melaksanakan ibadah puasa thayyib dan ibadah-ibadah lainnya, alhamdulillah. Namun apakah dengan demikian ibadah kita sudah cukup? Belum tentu. Jangan berbangga diri, jangan tinggi hati. Karena pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tailami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sittatu asya tuhbitul a'mal." Ada 6 hal atau 6 perkara yang dapat menghancurkan amal ibadah kita. Bahwasanya kita sudah sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain bisa dihancurkan amalnya, pahalanya karena 6 hal ini. Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka mencari aib dan kekurangan orang lain. Sibuk harinya hanya untuk mengorek-ngorek, hanya untuk mencongkel-congkel aib dan keburukan orang lain. Tetapi aibnya, kekurangan dirinya ia tidak sadari. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah, kata Rasulullah, orang-orang yang selalu mencari aib dan kekurangan dirinya ketimbang mencari aib dan kekurangan orang lain. Itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kaum muslimin adalah saudara kita, maka aibnya adalah aib kita, kekurangannya adalah kekurangan kita. Maka tugas kita lah untuk menutupi aib mereka. Karena dikatakan bahwa al-muslim akhul muslim, muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Kaum muslimin, ya ikhwani wa akhwati fillah, yang kedua yang dapat menghancurkan amalan ibadah kita itu apa? Qaswatul qulub, kerasnya hati. Saking kerasnya hati kita, kita tidak lagi menerima apa yang Allah perintahkan. Kita selalu membantah. Kita tidak lagi mengiyakan apa yang Allah perintahkan, tetapi kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu bagaimana cara melunakkan hati yang keras ini? Yang pertama adalah zikrullah, mengingat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua adalah dengan cara beristighfar. Barangkali kita banyak salah kepada Allah, khilaf, dan juga kita meminta maaf kepada manusia. Barangkali kita juga membuat kesalahan kepada manusia. Dan yang ketiga adalah seringlah bersedekah. Karena dengan bersedekah hati kita menjadi lunak dan hati kita menjadi bersih. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga yang dapat menghancurkan amalan ibadah kita itu adalah qillatul haya, hilangnya rasa malu. Tidak ada lagi rasa malu dalam diri ini. Ketika ia membuat kesalahan di depan umum, membuat dosa di depan umum, seperti mencuri, berzina, dan lain-lain, ia tidak malu. Ia tidak lagi malu terhadap Allah. Kepada manusia saja tidak malu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Karena al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Kaum muslimin, yang keempat, yang dapat menghancurkan amalan ibadah kita itu apa? Adalah hubbud dunya. Terlalu cinta dengan dunia. Sibuk harinya hanya untuk mengejar dunia dan dunia. Sedangkan akhirat, yang mana itu adalah tujuan utama kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak kejar. Bukankah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa dunia itu ibarat bayangan. Ketika engkau kejar, ia akan lari. Tetapi ketika engkau mengejar akhirat, ia tidak ada pilihan lain selain mengikutimu. Maka di sana bisa kita pahami bahwa ketika kita mengejar dunia, maka akhirat akan lari. Tetapi kalau kita mengejar akhirat menjadi prioritas utama, dunia akan mengikuti. Bukan berarti kita di dunia tidak boleh menggapai kebahagiaan. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tetapi kita menyeimbangkan di antara keduanya. Karena dunia itu, kata Rasulullah, madunya wal akhirah, perbandingan dunia dan akhirat itu apa? Ketika engkau ambil jari jemari engkau yang 5 itu, engkau celupkan ke dalam air laut, lalu engkau angkat jari jemari engkau yang 5 itu, lalu engkau kumpulkan air yang ada di jari jemari engkau yang 5 itu, maka itulah dunia yang kecil dibandingkan akhirat yang amat luas sebagai air laut tadi. Itulah perbandingan dunia. Dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Dan yang kelima, karena waktu kita terbatas, adalah tulul amal, panjang angan-angan. Terlalu panjang angan-angannya terhadap dunia ini. Bahkan ia bisa melebihi Tuhan. Bahkan ekspektasinya terhadap realita dunia ini terlalu berlebihan. Bahkan sampai kepada sikap syirik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Lalu yang terakhir yang dapat menghancurkan amalan ibadah kita itu adalah az-zalimun la yantahi, menzalimi orang tanpa henti-hentinya. Kita zalimi orang, sakit hati orang, sakit hati tetangga, itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar dari sikap yang tadi dan kita selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah tadi gambaran 6 hal yang dapat menghancurkan amalan ibadah kita. Jangan sampai kita seperti ember yang bocor, ketika ember tersebut diisi tetapi airnya terus terkuras, airnya terus habis. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan dengan satu penggalan hadis ini bisa menyadarkan kita, bisa menyentakkan hati kita betapa pentingnya menjaga amal ibadah, bukan saja untuk meraih ataupun menangkap ataupun kita berusaha sekeras mungkin untuk beribadah, tetapi kita juga harus menjaga amal ibadah kita agar tidak hancur dengan perbuatan kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.